Anak-anak, apa yang kalian lakukan pada hari Minggu? Kalau Berham akan bangun lebih lama daripada hari biasa, bermain dan ke sekolah minggu. Nah, kalau bagi orang Yahudi, peraturan Sabat sangat detail. Tidak boleh memasak, menyalakan api, bepergian, mengobati, menulis, membuat simpul, dan lain-lain. Wah, itu sih berlebihan banget ya, dan jadi aneh. Yesus tidak seperti itu, karena Dia membenarkan murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat, di mana tindakan ini pasti berlawanan dengan tradisi orang Farisi. Coba perhatikan anak-anak, bagaimana orang fasik itu sangat jahat. Sekalipun demikian, mereka tidak dapat menghancurkan orang benar. Bahkan, sebaliknya justru bisa mengukuhkan orang benar dalam hikmat Allah. Buka telinga, persiapkan hati kalian. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita masih diberikan kembali kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan mempunyai satu kerinduan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini, yaitu kami untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami dekat bersama dengan Engkau, di situ kami boleh rasakan ketenangan. Karena Tuhanlah yang menjadi pembela dalam hidup kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus bekerja menolong kami. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya, sungguh kami memerlukan pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang Kau inginkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kau ikuti pelajaran BDKA ini dari awal, maka pelajaran awal-awal yang lalu pernah kita membicarakan tentang hari-hari penciptaan yang pernah dikerjakan oleh Allah. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, pada hari yang ke-7, Allah berhenti bekerja di dalam menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah memberikan hari ke-7 ini adalah hari Sabat. Hari di mana Tuhan mengalami perhentian dari seluruh penciptaannya, sekaligus menjadi contoh buat manusia untuk mengalami satu waktu istirahat dari 7 hari tersebut. Tetapi adalah hal yang sangat terpenting bahwa hari Sabat Tuhan adakan, hari Sabat Tuhan ciptakan, supaya manusia mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, sekaligus manusia boleh mengalami berkat atau diberkati oleh Tuhan. Inilah hari Sabat yang Tuhan ciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bagaimanakah setelah manusia jatuh dalam dosa? Apakah Sabat menjadi kutukan buat manusia? Tentunya tidak. Untuk tahu hal ini, mari kita sama-sama belajar dari renungan hari ini. Dalam perjalanan waktunya, orang-orang Israel, khususnya saat itu adalah ahli-ahli Taurat di dalam zaman Perjanjian Lama, menjadikan hari Sabat itu bukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tidak menambah bermacam-macam aturan di dalam hari Sabat, maka ahli-ahli Taurat di dalam zaman Perjanjian Lama menambahkan dengan bermacam-macam aturan sangat banyak tentang hari Sabat. Sehingga hari Sabat bukan lagi hari di mana manusia bisa menikmati kebersamaannya dengan Tuhan di dalam satu kebebasan. Tetapi hari Sabat tersebut akibatnya menjadi hari di mana manusia mengalami beban yang berat. Anak-anak, untuk tahu bahwa hari Sabat tidak menjadi beban buat manusia, dan Allah tidak pernah merubahnya, maka kita akan bersama-sama belajar dari renungan hari ini.
Suatu ketika, Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati satu ladang gandum. Maka murid-muridnya yang lewat di ladang gandum itu tangannya memetik butir-butir gandum dan memakannya. Tetapi kalian harus tahu, ternyata bukan hanya murid-murid saja yang ada bersama dengan Yesus Kristus. Ada sekelompok orang-orang Farisi, sekelompok ahli-ahli Taurat yang juga ikut dan mengawasi apa yang akan diperbuat oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya. Ketika ahli-ahli Taurat ini tahu bahwa murid-muridnya sedang memetik gandum dan memakannya, mereka protes kepada Yesus Kristus. Dan mereka mengatakan, mengapa murid-muridmu berbuat seperti itu pada hari Sabat? Apakah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini hal yang salah? Yesus tidak menjawab langsung, oh ini tidak salah, bukan itu jawabannya. Yesus Kristus menjawab dengan cara mengingatkan. Kira-kira 1000 tahun dari peristiwa itu, Raja Daud pernah melakukan perbuatan di hari Sabat juga. Perbuatan apa? Yaitu ketika Raja Daud bersama dengan seluruh orang yang mengikutinya, yaitu pasukannya, mengalami kekurangan dan kelaparan, maka Raja Daud mendatangi bait suci atau bait Allah atau rumah Allah. Dan saat itu yang sedang bertugas imam besar Abiatar. Maka Daud mengungkapkan apa yang menjadi persoalannya. Dan singkat cerita, maka Abiatar memberikan roti persembahan yang ada di dalam rumah Allah tersebut kepada Daud dan pasukannya. Anak-anak, ketika Yesus Kristus memberikan jawaban seperti itu, maka orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak bisa menjawab apa-apa. Dari cerita ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus ingin memberikan penjelasan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu tidak melanggar hukum yang Tuhan berikan. Kalau sampai itu dianggap melanggar karena pengertian orang-orang Farisi lah yang salah. Bahkan Yesus Kristus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Disambung lagi dengan mengatakan bahwa anak manusia yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa hari Sabat itu memang diciptakan untuk manusia boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Dan juga perlu diingat bahwa Tuhanlah, Allah sendirilah, yaitu Yesus Kristus, menciptakan hari Sabat, yang mengatur hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hari Sabat, bukan dibebani oleh hari Sabat. Apakah maksudnya manusia boleh menikmati hari Sabat? Manusia tetap boleh diizinkan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Sekaligus manusia diberikan kesempatan untuk dapat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, serta mengalami berkat di hari Sabat. Demikian juga sebenarnya ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, supaya manusia boleh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan bebas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Taurat tidak pernah Tuhan hapuskan, tetapi Taurat
digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Sabat yang pernah disalah mengerti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sabat dipulihkan oleh Yesus Kristus supaya kau dan aku bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, supaya kau dan aku bisa mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta di dalamnya kita boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Anak-anak, jangan sia-siakan waktu ini. Jikalau Tuhan sudah memberikan sabat untuk kau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, ambillah hari sabat, pergunakan hari sabat dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau Taurat itu juga diberikan oleh Tuhan kepada dirimu, kerjakan Taurat itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kau bisa menikmati yang namanya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan memberikan sabat kepada manusia yang belum berdosa di dalam zaman Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa yang diwakili oleh Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah merubah keputusannya sabat menjadi kutukan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya bahwa sabat diberikan Tuhan supaya kami mendapatkan berkat Tuhan yang indah. Yaitu kami boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk sabat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihan sekali, di hari Sabat, murid-murid hanya bisa memetik bulir gandum sebagai sarapan terbaik yang mereka peroleh. Masih dimarahi. Tetapi mereka puas, karena perkataan Kristus sudah menjadi pengganti makanan. Sebaliknya, kalau orang Yahudi suka menjadikan kebiasaan menyantap makanan lezat pada hari Sabat. Jangan sampai kita bermain dengan hukum Tuhan ya, karena hari Sabat merupakan hukum ilahi yang kudus. Puji Tuhan mengembalikan hari Sabat sebagai berkat hukum Taurat. Sabat adalah waktu untuk beristirahat, sehingga hanya pekerjaan kudus yang dilakukan. Hari di mana manusia bersekutu dengan Allah, serta menaikkan pujian syukur. Mari semua umat Tuhan kita bersyukur karena semakin mengerti kemuliaan dari hukum-hukum Allah dengan melanjutkan membaca Markus 3 ayat 1-6. Sola Scriptura.